Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan ad-da'wah atau al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar, merupakan salah satu bentuk ibadah yang lahiriah yang dapat menambah iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wa aidan fa innal jazaa' min jinsil amal. Telah diketahui bersama ada suatu kaidah yang menyatakan balasan itu tergantung dari jenis perbuatannya. Fa kama sa'a ila takmilil ibad wa nushihim wa tawsiyatihim bil haqqi wa sabar ala zalik la budda an yujaziyahu Allah min jinsi amalihi. Dikarenakan dia telah berusaha untuk menyempurnakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan menasihati mereka serta mewasiati mereka dengan kebenaran, dan dia bersabar di dalam berdakwah tersebut, maka pasti Allah akan membalas dia karena dia telah berbuat amal ibadah. Wa yu'ayyidu bi nurin minhu wa ruhin wa quwwati imanin, dan pasti Allah akan menguatkannya, akan menolongnya, dan akan menguatkan keimanannya kepadanya. Wa quwwat tawakkul fa innal imana wa quwwat tawakkul 'ala Allah yahsul bihi an-nasr 'ala al-a'da min syayatin insi wa syayatil jinni. Dan kekuatan iman serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah atas musuh-musuhnya dari kalangan setan manusia maupun setan al-jin. Sebagaimana Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya tidak ada bagi setan kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini adalah balasan atau pahala bagi mereka yang menyuruh manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul ikhlas dan betul-betul menginginkan untuk manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menguatkan imannya, pasti Allah akan menolongnya atas semua musuh-musuhnya dari kalangan setan, jin maupun manusia. Dan pasti setan dari kalangan jin dan manusia tidak akan mungkin bisa menguasai orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, yaitu di antara caranya dengan menyuruh manusia kepada agama Allah dengan betul-betul menegakkan tauhidullah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menolong manusia yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah pada jalan Allah dan Rasulnya. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar, di antaranya Allah akan menjaga mereka dari segala bentuk gangguan setan manusia maupun setan dari kalangan jin. Wa aidan fa innahu mutasaddil li nasril haqqi. Demikian pula orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada agama Allah, mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong kebenaran. Wa man tasadda li syai'in fala budda an yuftah 'alaihi fihi min al-futuhatil ilmiyah wal imaniyah bi miqdari sidqihi wa ikhlasihi.
Dikatakan di sini bahwasanya orang yang betul-betul ikhlas dan jujur dalam berdakwah pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu dan pintu keimanan kepadanya. Orang yang berdakwah tidak mungkin dia mau berdakwah, tidak mungkin dia bisa berdakwah kecuali dengan belajar ilmu dahulu. Maka kalau dia betul-betul niat ikhlas karena Allah dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bukakan ilmu atasnya. Sebagaimana ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqan, yaitu pembeda antara hak yang dengan yang batil. Itu adalah ilmu. Al-Furqan adalah ilmu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepadanya, yang mau menolong agamanya, yang mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ilmu tersebut akan menggiring manusia kepada jalan keimanan kepadanya. Fayanbaghi lil amir bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar an yaltazima bisidqi wal ikhlas fi amri wa nahyihi. Oleh karena itulah bagi orang-orang yang berkecimpung dalam aktivitas al-amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, untuk dia betul-betul konsisten dalam as-sidq, kejujuran, wal ikhlas, dan demikian pula ikhlas di dalam dia memerintah dan dalam dia melarang. Ini diantara sifat yang selayaknya dipegang erat oleh para dai, oleh mereka-mereka yang ingin menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sidq, jujur, betul-betul dakwanya dari lubuk hati terdalam, betul-betul dia ingin menegakkan al-haq. As-sidq, kejujuran, ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi setiap muslim. Kalau bagi setiap muslim saja diwajibkan, apalagi bagi setiap para dai. Kejujuran merupakan sifat orang mukmin, berlainan dengan sifat orang-orang al-munafiqun. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, di antara sifat al-munafiqun, idza kadzab, idza hadatsa kadzab, apabila dia berkata dia berdusta. Dan juga Nabi SAW telah menganjurkan kita untuk betul-betul berbuat as-sidq. Nabi SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menggiring manusia, membawa manusia kepada albir, segala bentuk kebaikan. Dan kebaikan itu pasti membawa manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada karena itulah seorang mukmin, apalagi seorang dai, harus meninggalkan segala bentuk hal yang berlawanan dengan as-sidq, dengan kejujuran. Yaitu diantaranya meninggalkan segala bentuk al-kadhib, kedustaan. Harus dia menyampaikan apa adanya dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menutup-nutupi apa yang dia ketahui dari al-haq tersebut. Tidak boleh dia menyembunyikan. Bahkan Allah mengancam, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Alkitab, dari Al-Quran, dari ajaran kami, dan dari petunjuk, setelah kami menjelaskan kepada manusia Alkitab tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua orang yang bisa melaknat mereka. Ancamannya berat bagi orang yang tidak jujur dalam menyampaikan al-haq, yang mereka mengkhianati manusia. Tahu ini syirik, ini tauhid, namun menyembunyikan, menyembunyikan kesyirikan dari manusia. Ditanya ini syirik atau tidak, jawab ini bukan syirik, padahal itu syirik menurut Allah dan Rasulnya. Ditanya tentang bid'ah, dia menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui. Maka ini adalah dai-dai yang tidak jujur dalam menyampaikan amanat ilmiah, dan ancamannya berat. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang yang bisa melaknat. Maka seorang dai di antara sifat yang harus dia pegang erat adalah as-sidq, jujur. Kemudian di antara bentuk yang berlawanan dengan jujur, yaitu orang-orang yang bermuka dua, yang memiliki manhaj atau metode ingin dicintai oleh semua manusia, sehingga semua manusia dianggap sama dengan dia, dianggap sama semuanya, baik yang mukmin, yang musyrik, yang kafir, atau yang ahli sunnah, al bidah, disamaratakan dalam dia mempergauli mereka. Ketika bertemu dengan ahli sunnah, dia seolah-olah seperti ahli sunnah. Ketika dia bertemu dengan al bidah, seperti mereka juga seperti al bidah. Maka ini bukan as-sidq yang diwajibkan
yang harus dipegang oleh seorang mukmin. Nah, ini adalah ciri orang munafiqun. Mudzabzabuna baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka adalah yang pelin-pelan, ya. Tidak kesana, tidak kemari, semuanya sama. Ya. Ini adalah sifat orang-orang munafiqun. Ya. Yang lebih parah lagi, apabila dia bertemu dengan orang beriman, dia seorang beriman. Namun jika dia bertemu dengan orang kafir atau teman-teman mereka, ya, mereka mengolok-olok orang yang beriman. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman sebagaimana kalian. Apabila mereka bersendirian dengan kelompok mereka, ya, dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Ya, sesungguhnya kami bersama orang mukminin adalah saling memperolok. Ya, ini adalah sifat orang munafiqun. Tidak punya prinsip dalam hidup. Ya. Semuanya dianggap sama, habibul kul. Ya, semua dicintai, baik di al-sunnah, al-bidah, semua yang dicintai. Ini bukan seorang mukmin yang sejati. Orang mukmin sejati berpegang dengan awsatul iman, sekuat-kuat tali keimanan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kepada yang beriman kepada Allah dan benci kepada yang bersyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ahli sunnah dan membenci ahli bidah. Ya. Ketika bertemu dengan ahli sunnah, ya, dia wajib menghormati ahli sunnah. Adapun bertemu dengan ahli bidah, dia wajib untuk merendahkan ahli bidah. Ya, tidak sama memperlakukan antara orang yang ahli sunnah dengan orang ahli bidah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah berfirman, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabnya tidak sama. Ahli sunnah tahu akidah yang benar, ahli bidah tidak sama. Maka demikian pula kita bermuamalah dengan mereka. Jangan disamaratakan. Apalagi memiliki dua wajah. Ya. Ketika bertemu dengan ahli sunnah seperti ahli sunnah, namun ketika bertemu ahli bidah, dia memperolok ahli sunnah di hadapan ahli bidah. Ya. Seolah-olah ketika dia berkumpul dengan ahli sunnah, seolah dia mendukung ahli sunnah, namun ketika di luar ahli sunnah, dia mengebosi orang-orang untuk ikut ahli sunnah wal jamaah atau untuk ikut dakwah salafiyah. Ini banyak bermunculan tengah-tengah kaum muslimin. Sifat dzul wajhain, sifat memiliki dua wajah. Padahal Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, tajidu syarrun nasi dzul wajhain. Engkau akan mendapati manusia yang paling jelek di muka bumi ini adalah dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Mendatangi sekelompok orang dengan wajah yang satu, kemudian mendatangi yang lain dengan wajah yang lainnya. Ini adalah manusia yang terjelek di muka bumi ini. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, man kana lahu dzu wajhaini fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanani min narin. Kata Nabi SAW, barang siapa di dunia yang memiliki dua wajah, dia tidak memiliki prinsip dalam hidup ini, ya, semuanya dianggap sama, ya. Berbuat dua wajah, berbuat munafik. Barang siapa memiliki dua wajah di muka bumi ini, maka dia memiliki dua lisan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dari Imam Abu Dawud. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim harus memiliki prinsip dalam hidup ini. Harus memiliki prinsip, kita harus cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita suka dengan ahli sunnah karena ada maslahat, ya. Kalau enggak ada maslahat ditinggalkan. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin. Sifat mukmin sejati sekali lagi, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Punya sidq, jujur dalam hati. Kalau dia betul-betul cinta kepada sunnah, jangan dia cinta kepada bidah. Atau dia cinta kepada ahli sunnah, jangan hanya di hadapan ahli sunnah cinta ahli sunnah, namun di hadapan orang lain dia benci terhadap ahli sunnah. Ini bukan sifat seorang mukmin, apalagi seorang dai. Ya, harus memiliki prinsip. Jangan memiliki prinsip dzul wajhain. Kayak bunglon memiliki banyak warna. Setiap tempat berubah warnanya. Punya prinsip yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. As-sidq. Demikian pula seorang dai harus memiliki sifat al-ikhlas, yaitu betul-betul dakwahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah, lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itulah dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Keikhlasan merupakan hal yang prinsip bagi seorang dai. Tanpa keikhlasan tidak akan berhasil, tidak akan sukses dakwahnya. Percuma dia buang waktu,
percuma dia membuang tenaga atau membuang hartanya, percuma kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mulai dari awal dia melangkah, yaitu pada waktu dia membekali dirinya dengan ilmu, maka dia bekali dirinya juga dengan al-ikhlas. Sebagaimana sudah kita sampaikan, pertama kali yang disampaikan para ulama dalam sebagian kitab-kitab mereka, yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niat. Untuk apa mereka membuka awal kitab mereka dengan innamal a'malu binniyat? Agar setiap penuntut ilmu agama, agar setiap mereka yang ingin melangkah menuju dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mengoreksi niatnya masing-masing. Apakah niatnya dalam berdakwah mencari harta, mencari kedudukan, mencari popularitas, atau apa yang dicari? Atau dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka beda antara mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah dan yang mereka betul-betul menginginkan hal-hal yang keduniawian. Di antara orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, di antara cirinya mereka tidak mau atau tidak membedakan antara pujian dengan celaan. Dia dipuji dalam dakwanya, dia dicela dalam dakwanya, dianggap sama. Karena dia tidak ingin pujian dari manusia, dia tidak ingin juga dicela oleh manusia. Dia ingin keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maltamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu arda bihin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah ridho padanya dan pasti Allah akan membuat manusia yang lain ridho kepadanya. Ini prinsip seorang dai, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ketahui dari kebenaran dia sampaikan meskipun dia mendapatkan celaan dari manusia. Meskipun dianggap orang yang keras, dianggap orang yang dumut dan lain sebagainya, yang penting dia sudah berjalan di atas al-haq. Meskipun dia mendapatkan apapun dari rintangan, dianggap ini adalah risiko daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tempuh, karena memang hufatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, penuh halangan dan rintangan, penuh onak dan duri. Maka harus jalani dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas kepada Allah dalam berdakwah, tidak akan mungkin dia putus asa dalam berdakwahnya. Tidak akan mungkin dia berguguran dalam berdakwah. Tidak akan mungkin dia mengatakan, "Sudahlah, saya tinggalkan dakwah." Tidak. Ikhlas kepada Allah membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan hal yang berharga dalam diri seorang muslim. Hatta yu'ta ukulahu wa yusmilul iman al-khalis fihi wa fil mad'awi. Sehingga dengan kejujuran dalam hatinya, dengan keikhlasan dalam dirinya, maka pasti dia akan menuai hasilnya. Pasti akan menumbuhkan al-iman al-khalis, keimanan yang sempurna, yang murni di dalam hatinya dan juga di dalam diri orang-orang yang didakwai. Keikhlasan yang secara tidak disadari memiliki pengaruh dalam diri seorang dai dan juga diri orang-orang yang didakwai. Yang mendakwai pasti dia memiliki konsisten dalam berdakwah. Pasti insya Allah dia bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keikhlasan dai tersebut memiliki pengaruh yang positif bagi para al-mad'in, orang yang dakwahnya. Pasti akan dapat menyerap apa yang disampaikan oleh seorang dai tersebut. Pasti insya Allah memiliki pengaruh positif dalam ada bekas, ada pengaruh. Ya, ini berbeda dengan orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dakwakan seperti debu yang bertebaran. Tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak menetap, tidak ada konsisten, tidak ada istiqamah dalam dirinya dan juga dalam diri orang yang dakwahinya. Maka oleh karena itulah kalau kita lihat para ulama, ketika mereka mengajarkan ilmu agama kepada para murid-muridnya, mendakwahi manusia, ada pengaruh positif dalam diri seorang dai tersebut dan di orang yang dakwahinya. Kalau kita lihat bagaimana para ulama mereka mengeluarkan para ulama juga. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memiliki banyak murid yang juga ulama. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Di antaranya kata para ulama juga karena keikhlasan mereka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan mereka dalam mengajarkan ilmu agama kepada para muridnya sehingga ada pengaruh positif. Ada dampak positif dalam diri para mad'in, orang yang dakwahinya. Ini di antara sifat orang dai yaitu as-sidq wal ikhlas. Kemudian wa an yaltazima fi da'watihi bil hikmati wal rizqi was sabr 'ala al mad'uin wal ilmi bima yad'uhum ilaih. Dan di antara sifat seorang dai yang wajib untuk dipegang erat yaitu al-hikmah. Al-hikmah kalau diterjemahkan bijaksana. Namun perlu untuk
diperinci lebih lagi apa maksud bijaksana. Ya, bukan seperti yang dikatakan sebagai orang hikmah adalah bijaksana bijaksini. Ya, kalau bersama ahli sunnah, ya keras dalam masalah bid'ah. Namun kalau berkumpul dengan bid'ah, semuanya ada masalah bid'ah, semuanya hasanah. Ini adalah kata mereka bijaksana bijaksini. Kalau menurut al sunnah, ya ikut al sunnah. Kalau menurut al bid'ah, ikut al bid'ah. Ini bukan hikmah yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Seluruh manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa al-hikmah? Kata para ulama, al-hikmah yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya seorang dai wajib untuk dia mengetahui keadaan al-mad'uin. Kalau al-mad'uin, orang yang didakwai tersebut orang jahil, maka ketika dia berdakwah tentunya dengan arif, dengan cara yang lemah lembut. Diajari al-haq, disebutkan dalil-dalilnya, diajarkan ilmu. Ini namanya al-hikmah kepada orang yang jahil. Namun ketika dia berdakwah kepada orang yang sudah mengerti, namun dia malas untuk mengerjakan kebenaran tersebut, maka dengan mau'izatil hasanah, dengan at-targhib wa tarhib, disampaikan ayat-ayat tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan amal soleh, kemudian disampaikan ayat-ayat tentang pahala bagi orang yang berbuat kebaikan, bitarghib wa tarhib. Kemudian kalau orang itu tahu kebenaran namun menentang kebenaran tersebut, maka wajib bil jidal, dengan dialog billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Ini namanya hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan mengatakan syirik itu tauhid, bid'ah itu sunnah, bukan. Itu namanya bukan hikmah. Ya. Banyak para dai yang mereka menyalahgunakan ayat al-hikmah ini. Mereka menyatakan dakwah hikmah, ya. Kalau orang awam, ya, kalau dia lari daripada seruan berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah, maka nggak boleh kita mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Itu namanya nggak hikmah, kata mereka. Ini bukan hikmah. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bid'ah wajib dikatakan bid'ah. Kalau sunnah wajib dikatakan sunnah. Kalau syirik wajib dikatakan syirik. Ya. Kalau namanya, kalau mengatakan maulid itu sunnah, bukan bid'ah, itu bukan namanya hikmah. Malah itu namanya kitmanul ilmi, kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran yang Allah telah mengancam. Ya, orang yang menyembunyikan kebenaran tersebut. Ya. Ini banyak dikatakan oleh para dai, yaitu orang yang menyembunyikan al-haq. Padahal itu bukan hikmah sama sekali. Jauh daripada hikmah. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana Nabi SAW. Ya. Kalau masalah bid'ah, beliau mengatakan bid'ah. Kalau itu syirik, katakan syirik. Ya. Bukan malah menyembunyikan al-haq. Al-hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah sifat seorang dai, yaitu dengan cara al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waris, demikian pula di antara sifat seorang dai, yaitu aris, lemah lembut. Nabi SAW menyatakan, maka rizqu fi syai'in illa zana, wa manuzi'a min syai'in illa jana. Tidaklah sesuatu itu ada kelembutan padanya kecuali akan memperbaiki hal sesuatu tersebut. Dan tidaklah sesuatu yang dicabut darinya aris, kelemah lembutan, maka akan jelek sesuatu tersebut. Allah juga, Nabi mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rizq. Sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lemah lembut, wa yuhibbur rizq, dan suka dengan kelemah lembutan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah menyatakan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, jika Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun yang merupakan penguasa terkufur di muka bumi ini, yang terzalim, yang terjahat di muka bumi ini, dengan ucapan yang lemah lembut, maka lebih utama untuk didakwai dengan lemah lembut adalah penguasa kaum muslimin. Ya. Bukan malah didemo, bukan malah dicaci maki, malah bukan dilaknat, malah bukan dikafirkan selama dia masih muslim. Ya, apalagi penguasa kaum muslimin, maka lebih utama untuk didakwai dengan cara yang lemah lembut. Ini adalah metode dalam berdakwah yang Allah ajarkan lewat lisan Nabi Musa dan Harun. Lewat metodenya Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Oleh karena itu, salah kalau ada orang mengatakan, ya, mengapa dakwah salafiyah itu keras kepada dai-dai ahli bid'ah atau dai-dai yang menyeru pada jihad yang palsu misalnya.
namun mereka lemah lembut kepada penguasa yang zalim. Ya. Jelas jawabannya, kalau masalah penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, namun dia masih muslim, maka kaidahnya faqula lahu qawlan layyinan. Ada dalilnya. Tidak boleh keras, tidak boleh kasar kepada penguasa yang zalim ketika mendakwahi mereka. Harus dengan cara yang lemah lembut. Ya, kalau Fir'aun saja wajib untuk didakwahi dengan lemah lembut, maka yang lebih dari itu yaitu penguasa kaum muslimin. Ya, itu salah kalau ada orang yang menyamaratakan harus dengan keras, tidak. Ya, justru kalau al-bidah, dai al-bidah harus dengan keras, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat keras kepada mereka yang berdakwah kepada kesesatan. Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Mereka dai-dai yang menyerukan neraka jahannam. Keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menyeru kepada kesesatan selain penguasa kaum muslimin. Adapun penguasa kaum muslimin, Nabi menyarankan untuk bersabar atas kezaliman, kejahatan mereka. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari pemimpinnya, yang berupa korupsi, berupa kejahatan, ya, maka falyasbir, maka bersabar, bukan dengan cara kekerasan. Demikian pula Nabi menyatakan, idza arada ahadukum an yansali sultan fala yubdi ala niyata walakin ya'khudh bi yadi fayakhlu bi fa in qabida fada wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kata Nabi sallallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, apabila salah seorang di antara kalian ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan dia menyebarkan aib-aib pemimpin tersebut di tengah umum. Jangan dia demonstrasi di tengah umum. Ya. Akan tapi ambillah tangannya, berduaan dengan pemimpin tersebut. Jika diterima oleh pemimpin nasihat tersebut, maka itu yang diharapkan. Dan jika tidak, telah gugur kewajiban. Lain, berdakwah kepada penguasa kaum muslimin dengan berdakwah kepada manusia secara umum. Maka harus dibedakan, karena ini adalah syariat Allah, ajaran Allah, metode Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Membedakan antara penguasa, berdakwah kepada penguasa harus dengan cara ar-rizq. Adapun kepada manusia secara umum, maka secara asal dengan rizq, namun kalau memang butuh dikerasi, wajib untuk dikerasi. Ya. Jangan kita mengambil dakwah atau metode dakwah setengah-setengah. Diambil yang disukai dan ditinggalkan yang tidak disukai. Nabi SAW terkadang dengan rizq, terkadang mendakwai manusia dengan cara lemah lembut, dan terkadang dengan keras. Nabi SAW ketika datang seorang Arab Badui kencing di masjid, Nabi SAW dengan lemah lembut mendakwahinya, karena Nabi tahu orang ini jahil. Ya. Ini namanya al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang jahil ketika dia tahu, diajari dengan lemah lembut, tidak dikerasi, tidak dikasari, tidak dimarahi. Ini dakwahnya Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW melihat, ya, ada orang-orang yang sudah tahu apa yang sudah memiliki ilmu, ya, namun membuat fitnah, misalnya Nabi keras, ya, meskipun itu sahabat beliau sendiri. Ketika seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal salat bersama manusia, menjadi imam, ya, menjadi imam dalam salat bersama manusia, ketika dia memanjangkan salatnya, Nabi murka kepadanya, Nabi marah kepadanya dengan ucapan yang keras. Afatan anta ya Mu'adz, apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Dengan keras Nabi SAW mengatakan seperti itu, yang tidak dikatakan kepada seorang Arab Badui tadi. Demikian pula ketika Nabi SAW mendapatkan orang yang memprotes dirinya, Dzulkhuwaisir At-Tamimi, ya, ketika beliau membagikan harta rampasan perang, bila diprotes oleh seorang yang bernama Dzulkhuwaisir At-Tamimi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adilah wahai Muhammad." Maka apa Nabi SAW? Apakah Nabi berdiam? Apakah Nabi belum lembut kepadanya? Tidak. Nabi mengatakan, "Waihak, celaka kamu." Ya, ucapan yang keras. Didoakan oleh Nabi SAW, celaka dirimu. Ya. Yang tidak dikatakan kepada orang Arab Badui, padahal kesalahannya lebih parah mungkin, kencing di masjid. Ya. Namun Nabi tahu. Nabi berdakwah dengan hikmah, meletakkan satu pada tempatnya. Ini orang yang wajib dilemah lembuti, ini orang yang wajib untuk dikerasi. Nabi mengatakan, waihak, celaka dirimu. Wa may ya'dil lam adil. Siapa yang bisa adil jika aku tidak berbuat adil? Dengan keras Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ketika para sahabatnya sebagiannya malas untuk pergi ke perang Tabuk atau tidak ikut perang Tabuk, ya, di antaranya Ka'ab bin Malik, ya, apakah Nabi dengan lemah lembut membiarkan
sebagian sahabatnya begitu saja tidak ikut perang Tabuk. Nabi memboikot sampai berpuluh-puluh hari. Dengan keras Nabi SAW menyikapi. Inilah dakwah, inilah metodenya Nabi SAW. Ya, tidak seterusnya lemah lembut, tidak seterusnya dengan keras. Meletakkan satu pada tempatnya. Kalau memang butuh kelemah lembutan, dilemah lembuti. Kalau butuh dikerasi. Namun sebagian orang, mereka hanya mengambil sebagian. Yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian metodenya Nabi SAW, kufur kepada sebagian metode Nabi SAW. Ya, ketika ada orang mengatakan murid Nabi bid'ah, Isra bid'ah, ya, tahlilan bid'ah sebagainya, ya, membaca salat burda itu bid'ah, oh ini keras. Ya. Padahal ini adalah hikmah, meletakkan satu pada tempatnya. Kalau bid'ah dikatakan bid'ah, apakah kalau bid'ah dikatakan sunnah? Ini bukan hikmah. Ini adalah menipu umat. Ya. Ini adalah talbis. Menipu umat kaum muslimin. Maka seorang dai wajib untuk berbekal memiliki perangai as-sidq yang pertama, kejujuran, al-ikhlas, keikhlasan, kemudian al-hikmah, kemudian arif, lemah lembut pada waktunya dan keras pada waktunya. Demikian pula as-sabar, bersabar dalam berdakwah. Karena dakwah tidak akan mungkin selamat terlepas daripada gangguan dan cobaan. Pasti dalam berdakwah ada gangguan dan cobaan. Entah dengan diolok-olokkan, dicela, atau bahkan dengan gangguan fisik, ataupun yang lainnya daripada segala bentuk gangguan. Jangankan seorang dai, nabi atau para anbiya tidak lepas daripada ujian dan cobaan dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW yang termasuk manusia terbaik, termasuk Rasul terbaik, termasuk ulul azmi, tidak pernah luput daripada gangguan dan cobaan. Dicaci maki, dikatakan kadzab, si tukang sihir, penyair, al-majnun, orang yang gila, ya. Dilempari dengan kotoran hewan, bahkan mau dibunuh. Ya. Semuanya pernah dirasakan oleh Nabi SAW. Jika itu dialami oleh Nabi SAW sebagai Nabi yang merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mendapatkan gangguan dan cobaan dalam berdakwah. Oleh karena itulah Allah berfirman kepada Nabi SAW dan juga kepada semua para dai, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi, para rasul, di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan ulul azmi. Yang mereka merupakan suri teladan bagi para dai dalam kesabarannya, dalam memikul beban dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah juga Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ushul Tsalatsa, "I'lam rahimakallah annahu yajib alaina at-ta'allum arba'i masail." Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwasanya wajib untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, yaitu belajar ilmu agama, wal amal, beramal dengan ilmu tersebut, wa dakwah, berdakwah kepada Allah, was sabr al-adza, dan bersabar atas musibah ataupun gangguan yang menimpa dalam berdakwah. Seorang dai wajib untuk dia menyiapkan diri, ya, dalam menghadapi segala bentuk rintangan dalam dakwah. As-sabr, ya, merupakan rasul amr, kesabaran merupakan inti dari segala perkara. Dalam urusan dunia saja manusia harus bersabar. Ya. Dalam meraih rezeki di dunia harus bersabar. Apalagi dalam masalah akhirat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak mengenakkan. Banyak gangguan, banyak anak dan duri, wajib untuk bersabar. Apalagi para dai. Wal ilmi bima yad'uhum ilai. Demikian pula di antara sifat seorang dai wajib untuk membekali dirinya dengan ilmu. Ini adalah bekal yang mutlak bagi seorang dai. Faqidu syai' la yu'ti. Ya, sebenarnya kita sampaikan kemarin pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin bisa memberikan sesuatu tersebut. Kalau seorang dai tidak memiliki ilmu, apa yang dia berikan kepada umat? Maka wajib untuk diiringi dakwanya dengan al-ilmu. Sebagaimana ini adalah ciri seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan kemarin dalam surat Yusuf ayat 108,
Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Aku dan para pengikut. Jadi seorang pengikut Rasul yaitu orang berilmu agama yang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu dan menyuruh manusia kepada ilmu tersebut, bukan menyuruh kepada kejahilan. Fa in tahaqqaqat fihi hadhil awsaf asmarat da'watuhu wa nafa'at bi idznillah. Jika sifat-sifat ini ada pada seorang dai, kejujuran, keikhlasan, kemudian al-hikmah, kelemah lembutan, kesabaran, maka pasti dakwahnya tersebut membuahkan hasil yang baik dan akan bermanfaat bagi manusia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai berusaha, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang dia sudah ikhlas, sudah bersabar, sudah lemah lembut, sudah bijaksana, namun kalau hidayah belum sampai kepada manusia, tidak akan mungkin manusia akan menerima dakwah tersebut. Yang penting seorang dai wajib membekalinya dengan sifat-sifat ini. Namun kalau manusia belum juga menerima dakwahnya, wajib untuk dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Bukanlah hidayah tanganmu atau tangan kalian. "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Akan tapi Allah lah yang beri hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu ketika meninggalnya Abu Thalib paman Rasulullah di atas kesyirikan, di atas kekafiran. Meskipun beliau ingin untuk mendapatkan hidayah, akan tapi Allah beri hidayah kepada yang dia kehendaki. Maka seorang dai kewajibannya hanya berusaha berdakwah. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sababan liquwati imanihi. Maka dakwah yang diiringi dengan sifat-sifat tersebut ini merupakan sebab ditambahkannya kekuatan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan iman ini butuh ujian. Ya. Tidak mungkin Allah membiarkan orang beriman begitu saja. Harus ada ujian. Karena ujian itulah yang akan menguatkan keimanannya kepadanya. Ayat ahasiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Sedangkan dia mengatakan aman, kami beriman. Pasti akan ada ujian, dan ujian itulah yang akan menguatkan iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwat iman wadi'in. Demikian pula dakwah yang diiringi dengan sifat-sifat tadi akan menguatkan keimanan orang-orang yang dia dakwahi. Ini diantara amal ibadah lahiriah yang dapat menambah iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah kepada Allah yang merupakan semulia-mulia ibadah kepadanya. Kemudian di antara amal ibadah juga yang dapat atau di antara perbuatan yang dapat menguatkan iman seorang hamba kepada Allah yaitu mujalasatu al-khair, yaitu bermajlis, bergaul dengan orang yang baik. Dikatakan di sini amma mujalasatu al-khair wa mulazamatuhum wa murafaqatuhum wal hisu al istifada minhum fa huwa sababun azimun min asbabi ziyadatil iman. Adapun bermajlis, bergaul dengan orang yang baik dan terus-menerus berteman dengan mereka dan bersemangat untuk mengambil istifadah, manfaat dari mereka, maka ini merupakan sebab yang mulia, sebab yang agung, yang besar untuk meraih tambahan keimanan. Bagaimana tidak? Lima yakunu fi tilkal majalis min at-tadhkir billah wa tasfih minhu subhanahu wa min azabihi wa targhib wa tarhib wa ghairi dzalika min al-umuri allati hiya min a'zam asbab ziyadatil iman. Ya. Bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang mukmin, bergaul dengan para penuntut ilmu agama, bergaul dengan ahli sunnah merupakan sebab bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika dia bergaul dengan orang yang beriman, bergaul dengan para dai yang baik, bergaul dengan para talibul ilmi, penuntut ilmu agama, bergaul dengan ahli sunnah, pasti akan ada tazkir billah. Selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lalai untuk mengingat Allah, disampaikan ayat-ayat, ya. Ketika dia bertemu dengan penuntut ilmu agama, dia saling murojaah, ya, tukar ilmu. Artinya saling mengingatkan tentang ilmu agama, saling menasihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian pula ketika dia berbuat kemaksiatan atau dosa, dia diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikanlah, ingatkanlah karena peringatan itu baik bagi orang yang beriman, bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, ini manfaat orang yang bergaul dengan orang yang beriman, dengan orang yang memiliki ilmu agama.
Hal ini juga yang sudah kita pahami bersama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama masalul jalisi shalih wal jalisi su." Sesungguhnya permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek, kahamil miski wa nafikhil ki, seperti penjual minyak wangi dan orang yang meniup asap, nafikhil kir, atau tukang las dan sebagainya. Dikatakan Nabi sallam, fahamil miski iman an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Ya, adapun berteman dengan orang yang baik seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Ada 3 manfaat. Yang pertama, kalau dia tidak diberi minyak wangi tersebut, ya, yang sudah ma'ruf, ya, orang yang jual minyak wangi, ya, kalau kita dekat dengan mereka pasti tawari minyak wangi atau dikasih, ditetesi minyak wangi tersebut. Ini manfaat yang pertama. Ya. Yang kedua, kita bisa membeli mungkin dengan harga yang lebih murah, ya, karena dia teman yang baik. Kemudian yang ketiga, wa imma anta jidamin hurihan tayyiban atau tayyibatan. Jika tidak, ya minimal dapat wangi daripada minyak wangi yang dia jual belikan. Ini permisalan orang yang bergaul dengan orang yang baik. Jika tidak mendapatkan langsung kebaikannya, pasti mendapat bau baiknya. Oh, fulan itu berteman baik dengan orang tersebut. Oh, pasti dia juga akan baik. Ya, namun kalau dia berteman dengan para penjahat, dengan al-bidah, ya pasti yang lainnya mengatakan hati-hati. Ini temannya si fulan perampok tersebut atau maling tersebut, hati-hati temannya ini. Ya, padahal mungkin dia tidak menjadi maling, namun kalau berteman dengan maling tersebut, maka ikut ya. Karena dia ikut ya berteman dengan para teroris ya, ditangkap di penjara. Karena apa? Berteman. Ini apa? Pengaruh pergaulan, pengaruh mencari teman. Ya, kalau salah mencari teman, begitu akibatnya. Maka seorang muslim kalau dia ingin menambah keimanannya, menambah keilmuannya, ya, maka dia wajib untuk mencari siapa yang berhak untuk dia jadikan sebagai teman sejatinya, sebagai sahabat karibnya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, prinsip kembali lagi yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi dalam masalah teman ahli sunnah dengan teman ahli bidah. Ya, meskipun dia orang yang baik, namun kalau dia ahli bidah, kelihatannya baik, ya dermawan, ya, sopan, lemah lembut, namun kalau dia ahli bidah, wajib untuk dijauhi. Sebagaimana ini adalah pesan para ulama salaf terdahulu. Bahkan ucapan mereka sangat keras, ya, memperingatkan kaum muslimin dari berteman dengan ahli bidah. Ya. Bid'ah, sebagaimana kita ketahui lebih kejam daripada maksiat. Ya, kalau orang berbuat maksiat, ada harapan untuk dia bertobat. Ada buat orang bidah, tidak mungkin dia bertobat kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul menjauhi para pelaku maksiat, kita berhati-hati waspada dari berteman dengan pelaku kemaksiatan, ya pelaku narkoba, pelaku perampokan, pelaku maling dan sebagainya. Maka yang lebih dari itu untuk kita waspadai adalah berteman dengan ahli bidah. Ya, mereka-mereka yang selalu aktif dalam kegiatan kebid'ahan, yang mereka menyuruh kepada kebid'ahan, wajib untuk kita lebih mewaspadai. Para ulama salah mengatakan, ya lebih baik ya anakku berteman dengan para pezina daripada berteman dengan para ahli bidah. Ya. Kalau dia berteman dengan pelaku zina, ya pelaku kemaksiatan, ya orang yang berzina, ada harapan untuk dia bertobat. Insya Allah saya pada akhir hayat saya nanti akan bertobat. Kalau sudah tua saya akan bertobat. Ada harapan masih. Nama al-bidah, ya tidak ada harapan kecuali dengan rahmat, dan itu susah. Illa marahimallah, kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan dari mereka yang bertobat. Mereka terus memperjuangkan kebid'ahannya sampai tidak ada penghabisan. Ya. Pelaku maksiat dinasihati, masih ada harapan untuk dia bertobat. Nama al-bidah ngotot terus, ya, untuk memperjuangkan kebid'ahan tersebut. Bahkan mencela orang yang mendakwahinya dalam as-sunnah. Maka wajib sekali lagi untuk betul-betul memilah dan memilih siapa orang yang berhak untuk kita jadikan teman sejati. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa qala ta'ala, "Fa dzakir inna fa'atiz dzikra." Peringatkanlah karena peringatan ini bermanfaat. Sayadzakar may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan ingat. Wa yatajannabuhal asqa. Adapun orang yang celaka, dia akan menjauhi peringatan tersebut.
Intinya di sini ayat-ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita berteman dengan orang yang beriman, berteman dengan ahli sunnah, pasti akan ada manfaatnya. Di antara manfaat yang terbesar adalah nikmat akhirat, yaitu nikmat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jika kita lalai diingatkan, jika kita jatuh dalam jurang kemaksiatan ada yang mengingatkan. Ya, ada pun kalau berteman dengan orang yang berbuat kemaksiatan atau kebid'ahan, maka kita dibiarkan dalam kemaksiatan tersebut, dalam jurang kebinasaan tersebut. Maka sebaik-baik, semulia-mulia harta di dunia ini adalah teman yang baik, karena dia akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fahada yadullu ala an ashabal qulubil mu'minah tastafidu min at-tadhkir wa tastafidu min majalisi dzikri a'dhamal istifadah. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki hati yang beriman, dia pasti akan mendapatkan manfaat daripada tadzkir, daripada peringatan-peringatan tersebut. Min majalis zikr a'dhamal istifadah, dari majalis zikr, yaitu majalis atau majelis-majelis, yaitu tempat-tempat berkumpulnya orang yang beriman. Ya, bukan sekedar untuk bersendakura, bukan sekedar untuk berbisnis, namun betul-betul ada zikra, peringatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan, idza maratum biladil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka ambillah manfaat darinya. Para sahabat bertanya, wa maradul jannah, apa itu kebun-kebun atau taman-taman surga? Nabi mengatakan majalis zikr, majalis zikr. Kemudian ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh para ulama salaf, majalis zikr di sini adalah majalisul halal wal haram, yaitu majalis tempat-tempat yang saya katakan ini halal, ini haram. Ya, ketika dia berbuat kemaksiatan dikatakan ini haram, ini maksiat, dan seterusnya. Inilah majalis yang wajib kata Rasulullah untuk didatangi, yang wajib untuk kita mendekatinya. Wa yuhditsu lahum dzalika nasyatan wa himmatan. Ya, jika orang itu berteman dengan orang yang beriman, dengan para penuntut agama, pasti akan menimbulkan semangat dalam hidup ini, semangat dalam menuntut ilmu agama, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkumpul dalam majelis ilmu, kalau kita berkumpul dengan para penuntut agama, ada tekad yang kuat, semangat yang membara untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau si fulan itu tiap hari datang ke majelis taklim, mengapa saya tidak bisa? Ya, pasti ada keinginan, pasti ada semangat untuk berbuat kebaikan. Kalau dia berteman dengan orang yang baik. Namun sebaliknya kalau dia berteman dengan orang yang jahat, orang yang berbuat maksiat, al-bid'ah dan sebagainya, malas menuntut agama, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibu lahum al-intifa' wal irtifa'. Ya. Berteman dengan yang baik, orang yang baik, berteman dengan orang mukmin, ini mengharuskan adanya kemanfaatan dan al-irtifa', kemuliaan dalam hidup. Bi khilafi majalisil lahwi wal ghaflah. Berlainan dengan majalis atau majelis-majelis, tempat-tempat yang penuh dengan allahu wal ghaflah, sendaguro ataupun sekadar berbuat hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min a'dami asbabi naqsil iman wa mihlalihi. Bahkan bermajlis di tempat-tempat yang penuh dengan kelalaian, dengan kemaksiatan, dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan yang tidak mau beribadah kepada Allah, merupakan sebesar-besar sebab kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana salafus saleh asaddan nasi inayatan bimajalis zikr. Oleh karena itulah para salafus saleh, para ulama terdahulu, mereka sangat-sangat memperhatikan untuk bermajlis, untuk berteman, bergaul dengan orang yang baik. Wa asadduhum bu'dan an majalisil lahwi wal ghaflah, dan mereka sangat menjauhi tempat-tempat atau teman-teman yang selalu mendorong manusia berbuat kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad marra ma'ana min aqwalihim ma yadullu ala dzalika syai'ul katsir. Dan sudah kita bahas, kita baca terdahulu ucapan-ucapan para ulama salaf di dalam anjuran mereka untuk bermajlis dengan para orang yang beriman, dengan para penuntut ilmu agama. Di antaranya misal asar Umar bin Hubayb al-Khutami wa Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhuma wa ghairuhuma. Di antaranya asar atau riwayat dari Umar bin Hubayb al-Khutami yang sudah kita lewati, kita baca sekali lagi untuk mengingatkan kita tentang inayah atau perhatian para ulama salaf tentang majalis zikr, majalis atau tempat-tempat yang di situ diingatkan Allah Subhanahu wa taala dan dibahas tentang ilmu-ilmu agama. Kita baca sedikit saja. Disebutkan di sini wa kana Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu yaqulu ijlisu bina nu'min sa'atan. Dahulu Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu mengatakan ijlisu bina, duduklah wahai para sahabatku dengan kami, atau duduklah bersama kami
nu'min sa'atan. Kita beriman sejenak. Artinya memperbaharui keimanan. Ya, mari kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, karena sudah kita bersama seorang mukmin, ya, ketika dia duduk di masjid taklim seperti ini, terasa imannya bertambah. Terasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terasa beribadah itu ringan baginya. Namun ketika dia keluar melihat kemaksiatan, ya, terasa nafsu syahwatnya menguasai dirinya, maka perlu untuk memperbarui keimanan, yaitu dengan duduk bermajlis dengan para ahli khair, orang yang baik dan orang yang beriman. Wa kana Umair bin Khubayb al-Khutami radhiyallahu anhu yaqul, demikian pula Umair bin Khubayb al-Khutami, seorang sahabat Rasulullah yang lain mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Faqila wa ma ziyadatu wa nuqsanuhu. Apa tambahan keimanan? Apa kurangnya keimanan? Qala idza dzakarnallaha azza wa jalla. Apabila kita mengingat Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatu. Apabila kita mengingat Allah, kita memuji Allah, apabila kita bertasbih kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan tambahan keimanan. Wa idza ghafalna, apabila kita lalai, wa dayya'na, dan jika kita menyia-nyiakan waktu, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa nasina, kita melupakan Allah, fadzalika nuqsanuhu, itulah namanya kurangnya keimanan atau berkurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan fillah, wajib bagi seorang muslim selalu memperbaharui keimanan. Wajib untuk mengoreksi keimanannya. Ya, bagaimanapun ibadahnya kepada Allah pasti ada kekurangan di sana dan sini, maka wajib untuk selalu beriman dan memperbarui keimanan dan menguatkan keimanannya dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan dari perbuatan hati maupun perbuatan lisan maupun perbuatan al-amal al-jawarih. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan menguatkan kita dan mewafaqkan kita di atas keimanan kepadanya. Wallahu taala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.